salah satu amalan paling tua di alam semesta. Bener loh Pak Haji, bener Pak ya, amalan paling tua di alam semesta. Belum ada haji umroh, belum ada sedekah, belum. Amalan yang dibawa dari surga sampai sekarang itu nikah. Dan ini kita baca dalam hadis Nabi Muhammad SAW berkisah. Jadi dahulu ketika Sayyidina Adam tertidur, itu sekali saja dia tertidur di surga. Dan itu tidur pertama dan terakhir makhluk di surga, karena tidak ada lagi tidur di surga. Puji syukur kepada Allah, karena Allah lah kita pada hari mulia ini kita berkumpul, dan di hari mulia ini kita melakukan hal yang mulia, akad nikah, salah satu amalan paling tua di alam semesta. Bener loh Pak Haji, bener Pak ya, amalan paling tua di alam semesta. Belum ada haji umroh, belum ada sedekah, belum. Amalan yang dibawa dari surga sampai sekarang itu nikah. Dan ini kita baca dalam hadis Nabi Muhammad SAW berkisah. Jadi dahulu ketika Sayyidina Adam tertidur, itu sekali saja dia tertidur di surga. Dan itu tidur pertama dan terakhir makhluk di surga, karena tidak ada lagi tidur di surga. Di dalam tidurnya, ya orang kayak ngelindur, mimpi. Ya, dia ingin ada pasangan. Ternyata Allah ciptakan dari dirinya, dan dalam hadis disebutkan dari tulang rusuk atau dari sejenis tulang rusuk. Wallahu a'lam. Terciptalah ibu-ibu ini, adinda-adinda, perempuan-perempuan yang cantik-cantik ini. Nggak ada kan cewek ganteng, nggak ada kan cewek tampan, ada nggak? Nggak ada Bang ya? Nggak ada. Cowok-cowok itu hidupnya sudah keras, laki-laki itu sudah keras, kaku. Ya, kami-kami ini kaku. Yang mampu membuat kami itu lintuh, lembut itu cuma perempuan. Nggak ada lagi. Tembok nggak bisa, handphone nggak bisa. Jadi kalau ada orang nikah sama boneka itu nggak bisa. Boneka itu ya turun derajat, sama hewan aja kalah. Hewan sama hewan. Ini kok sama boneka. Nah, ini amalan Sayyidina Adam terbangun, dia lihat ada perempuan di samping kirinya. Normal kita kalau sudah berdua ngapain? Ya pengen megang. Ketika Sayyidina Adam ingin memegang sang perempuan yang ternyata bernama Hawa, bahasa Arab, bahasa Ibraninya Eva. Waw di sana mereka bacanya V, Eva, bukan V, tapi V, antara fa dan F, atau waw dan F gitu. Apa kata Sayyidina Jibril? Jadi turun Sayyidina Jibril lalu mengatakan, oke. Kata Sayyidina Jibril, wahai Adam, sebelum engkau menyentuh si perempuan itu ada maharnya. Tapi saat itu orang-orang di surga nggak ada intan berlian. Untuk mahar itu maharnya biasa. Di sana mahar termahal itu menyebut nama baginda Rasulullah SAW. Maka beliau bersolawat, Sallallahu ala Muhammad. Padahal Muhammad bin Abdullahnya belum ada, tapi Nur Muhammadnya sudah ada. Ternyata itu amalannya Sayyidina Jibril. Dengan bersolawat dijadikan mahar, tapi pastinya Nadia nggak mau kalau mahar solawat. Benar kan? Nggak mau. Tapi berkah solawat, intan berlian ada, emas ada. Akhirnya Sayyidina Adam bersolawat, sahlah pernikahannya. Setelah beberapa lama, Allah kemudian mengajak Sayyidina Adam berdialog. Hei Adam, kenapa kamu tahu mahar paling mulia itu solawat di surga? Apa jawaban Sayyidina Adam? Ini hadis Imam Hakim, saya riwayatkan secara maknawi. Ya. Lalu Sayyidina Adam mengatakan, ya Rabb, ketika aku di surga melirik ke atas. Jadi surga itu, surga Nabi Adam, surga Firdaus paling tinggi. Atasnya langsung paling bawahnya arasy Allah. Arasy itu istananya Allah.
Tapi Allah nggak tinggal di situ ya. Itu cuma simbol bahwa itu tempat paling mulia. Itu istana paling tinggi di atas langit. Kalau di sini ada kaligrafi, itu kaligrafinya tulisannya ini kan apa nih? Ornamennya apa gitu ya? Khatnya apa? Ternyata ada tulisannya. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat lagi ke atas nama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kata Sayyidina Adam, ketika aku melihat ke arasmu ya Allah, aku menyaksikan nama engkau, dan setelah nama engkau ada nama seseorang. Namanya siapa? Muhammad. Kata Sayyidina Adam, aku yakin nama itu makhluk paling mulia, lebih mulia dari diriku. Maka beliau kirim salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah majelis pernikahan ini kita mulai tadi dengan sholawat, baca Quran, dan ditutup lagi dengan doa dan sholawat. Semoga ini menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita semua. Saya nggak banyak wasiat pernikahan karena saya pun juga belum sempurna dalam menikah ya. Tapi apa yang paling menarik kalau orang nikah, di dalam surat Ar-Rum, nanti silakan dibuka-buka di rumah. Di surat Ar-Rum itu Allah menyebutkan ayat-ayatnya. Ayat-ayat itu ada dua, bermakna surat terus nomor. Tapi ayat dalam ayat ini maksudnya kehebatan. Wa min ayatihi, di antara kehebatan Allah, dan di Quran yang dimulai dengan wa min ayatihi ada 11. 7 ayatnya ada di surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum. Dari yang 7 itu salah satunya yang kita lakukan pada pagi ini. Wa min ayatihi, berarti pernikahan itu hebat. Maaf ayahandanya, Yanda namanya siapa? Pak Fauzi. Ibu Agustina. Asli mana Bapak Ibu? Kalau Ibu? Pekanbaru. Ketemu di mana? Pernah janjian nggak dulu waktu kecil, waktu lagi di perut Ibu? Pernah janjian nggak? Kok bisa nikah? Itu yang disebut ayat-ayat Allah. Kalau Nadia lahir Pekanbaru. Kalau Yanda Pekanbaru. Tapi kan darahnya sudah beda. Sebanyak tuh orang di Pekanbaru, kok nyantolnya sama dia? Kok bisa kita senang seseorang tapi nggak senang sama yang lain? Belum tentu orang ini lebih cantik dari yang kita sukai, tapi kita suka sama dia. Siapa yang atur itu? Allah yang atur. Itu yang disebut wa min ayatihi. Di antara hebatnya Allah, Allah pasang-pasangkan hati kita. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi Allah ciptakan dari jenis kamu, bukan satu jenis kelamin, bukan, tapi dari jenis kamu. Jadi kalau kita nikahnya sama manusia, jangan nikah sama jin. Ntar ada ilmu aneh-aneh tuh, Yanda diajak sama orang, yuk nikah sama jin ya, jangan mau ya. Jangan pernah mau. Jin itu tercipta dari api, maka karakter marahnya lebih banyak. Ini jin saya ngomong gitu nggak akan marah. Emang bener. Gampang tersinggung, itu orang kejinan. Ini gampang tersinggung nggak? Atau lagi mau disinggung? Kalau kita tercipta dari apa? Dari tanah. Kalau tanah itu diinjek atau untuk membakar? Malah dibakar. Kalau dulu orang masak pakai api, terus belum ada kuali. Ya, itu terciptanya dari buatnya dari tanah. Jadi kita itu memang sudah ditakdirkan mau dibakar-bakar orang, dicaci maki orang, diremehin orang. Nanti gini nih, 6 bulan gak hamil-hamil, ditanyain orang, kamu gak bisa bikin gitu. Ntar 7 bulan, kayaknya gak sehat deh gitu. Yang stres nanti perempuannya. Kalau belum nikah, yang stres laki-lakinya. Sampai teman kita buat kaos, kebetulan dia orang Agam, Jan ditanyu bilo dan barale. Ada tuh baju-baju begitu ya, kreatif juga. Kalau sudah nikah lain lagi. Kapan punya anak? Kalau udah punya anak lain lagi. Begitulah terus. Itu yang membuat seperti itu siapa? Wa min ayatihi, itu Allah Subhanahu wa taala.
Gaji sebelum nikah lain, kalau udah nikah ntar beda. Dulu kita Pak Haji penghasilannya pernah 50.000 nggak? Jadi 500.000. Pas anak satu jadi berapa? 5 juta. Anaknya 2 jadi 50 juta. Ya, ajaib, orang menikah itu ajaib. Nah, itu yang dibacain tadi sama Ustadz Nasir ya tadi. Tazawwaju, menikahlah kamu, karena menikah itu membawa rezeki. Jadi dulu ada orang miskin, tapi jangan tiru ya, jangan tiru yang ini. Miskin, apa kata imam ini? Kamu nikah, nikahlah dia. Belum berhasil, masih miskin. Datang lagi sama gurunya, kata gurunya nikah. Gak tahu yang awal dicerai bagaimana, saya nggak ngerti. Nikah lagi, belum juga. Sampai ketiga, kata gurunya kamu kurang yakin sama Allah, udah nikah lagi. Nikah yang keempat, ketemu istri yang semangat. Istrinya itu kalau sekarang mungkin ahli manajemen keuangan. Kalau yang 1, 2, 3 suka ngabisin duit. Yang keempat, betul, suaminya habis subuh tidur lagi dibangunin. Mas, Allah lagi nurunin rezeki, masih tidur. Akhirnya si masnya ini semangat. Gak nyampe setahun, dia jadi orang paling kaya di kampungnya, baru datang ke gurunya. Sodaqta ya syekhi, engkau sungguh benar wahai tuan guru. Itu nggak usah diamalin yang 4 kali ya. Semoga yakin aja udah banyak rezekinya, amin ya rabbal alamin. Lalu di ayat itu ada 4 poinnya. Pertama, litaskunu ilaiha. Kalau belajar ilmu harokat ada fathah, kasrah, apa lagi? Dhammah, ada sukun ya. Sukun itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Huruf mati. Bukan. Sukun itu tidak ada dalam bahasa Arab huruf mati. Gak ada namanya huruf mayyitun, gak ada. Di bahasa Arab huruf itu disebut sukun. Sukun artinya tenang. Jadi dia gak bersuara lagi, gak a, i, u, tapi dia langsung tenang. Sukun dari kata sakana yaskunu sakinata. Ya. Ya, tahu. Pernah dengar Pak Haji? Jadi sakana itu tenang, yaskunu tenang, sakinah itu bahasa kita dari bahasa Arab. Jadi sakinah itu mirip-mirip dengan huruf. Ini kata guru saya dari Suriah, Syekh namanya Aiman Syawwa. Syekh Aiman Syawwa ini orang nggak terlalu tinggi tapi hidungnya mancung. Itu kalau ngajar berirama. Saya baru pertama kali diajar beliau dan bahasa Arab jadi mudah. Kira-kira tahun 2005 atau 2006 ya. 7, 2008. Jadi beliau mengatakan orang kalau sudah menikah, tadinya laki-laki senangnya ngafe, nongkrong-nongkrong di depan, nongkrong-nongkrong sama preman-preman, suka kemana-mana. Kalau sudah menikah, biasanya dia sakinah, dia mulai tenang di rumah. Coba aja lihat ntar. Boleh ngafe, tapi pasti ngajak istri kan. Nggak bisa ngapa-ngapain juga di kafe, balik pulang. Ya, sakinahnya di rumah. Maka orang menikah itu emang dituntut nanti. Litaskunu ilaiha, suka senang di rumah. Maka ada sebuah hadis, wal yasa' baitak. Hendaklah rumahmu diperluas. Bukan berarti rumahnya harus gede, tapi jadikan rumah kita nyaman. Nyaman dengan apa saja, ya. Nah, kalimat litaskunu itu beda dengan waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Apa bedanya? Litaskunu itu laki-laki. Laki-laki yang berusaha. Litaskunu itu laki-laki yang cari. Litaskunu, kami jadikan pasanganmu dari jenismu sendiri supaya kamu mencari ketenangan kepadanya. Itu laki-lakinya. Kalau perempuan dia lebih pasif. Jadi sakinah itu usaha laki-laki kepada perempuannya, ya. Lalu yang ketiga, di situ waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Kalau orang berusaha mencari sakinah, maka Allah turunkan, Allah ciptakan 2 sifat. 1 mawaddah, 1 rahmah. Apa bedanya? Mawaddah itu merasakan yang dirasakan pasangan. Kalau simpati, kamu sakit deh, oh kasihan ya, gitu doang. Tapi kalau orang mawaddah,
pasangannya sakit, dia akan bantu pasangannya untuk cepat wake up. Gitu. Nah, wa ja'ala bainakum itu suami istri berdua. Kalau litas kuno, laki-laki kepada perempuan. Jadi, ya Anda wajib menemukan itu, sakinah itu pada istrinya. Ya insya Allah malam ini ketemu lah itu. Mungkin hari ini sudah mulai dapat rasanya. Ya. Apa ciri-cirinya? Kalau nggak ketemu dia, kita gelisah. Kalau berangkat kerja, pulangnya itu udah jelas arahnya kemana. Masih begitu nggak Pak? Udah pensiun Pak ya? Pak Fauzi udah pensiun? Masih? Masih ya? Kalau pulang ke rumah ibu atau ke tetangga Pak? Pasti pulangnya ke ibu. Ya. Kalau rahmah itu ekspresi kasih sayang. Orang-orang kalau dapat rahmah, dia sedang mendapatkan sir Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau masuk rumah jangan lupa baca syahadat, baca Bismillah, salam kepada Rasulullah. Jadi masuk rumah itu doanya begitu. Kalau rumah sama, kalau rumah Bismillah, kemudian syahadat, baca syahadat, supaya kita keluar dihitungnya muslim. Siapa tahu meninggalnya di jalan atau meninggalnya di rumah. Jadi masuk rumah syahadat, keluar rumah syahadat. Ini bukan ilmu baru, tapi jarang orang amalin. Syahadat kita sudah kenal dari kecil, tapi kenapa jarang yang ngamalin? Karena taunya syahadat waktu mau sunat, sama tadi pas mau nikah. Nah, tapi ilmu syahadat yang diajarkan baginda Rasulullah, kita perbaharui setiap saat. Nah, itu makna hadis jaddidu imanakum, perbaharui iman kamu dengan bacaan la ilaha illallah. Dan yang terakhir di ayat itu, inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Ternyata nikah itu bukan untuk orang yang sedang bernafsu. Nikah itu bagi orang yang qaumin yatafakkarun, orang-orang yang berfikir. Jadi nikah itu bukan untuk orang yang sedang mabuk nafsu, bukan. Nikah itu hanya untuk orang-orang yang berakal. Maka Nabi mengatakan an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku, karena sunnah orang berakal. Hanya orang-orang yang gak berfikir yang dia tidak mau menikah, maunya langsung tanpa nikah. Orang-orang yang tafakkarun itu disebutkan dalam surat Taghabun. Ini penutup. Jadi di surat Taghabun itu Allah berpesan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Surat Taghabun nanti dilihat di rumah ya. Wahai orang beriman, sesungguhnya pasanganmu. Nah ini pasangan nih kan. Kita masih pasangan, masih yang punya pasangan, yang belum ya, belum lengkap nih ayat untuk dia. Wahai orang beriman, sungguh pasanganmu, anak-anakmu aduwwan lakum, kadang bisa menjadi musuh kamu. Itu sebabnya ada pertengkaran di rumah. Jangan dikira Ustadz gak pernah konflik. Mungkin Ustadz tuh banyak konfliknya. Karena istrinya bisa makan hati terus, Ustadznya ketemu jamaah banyak. Ya. Ustadz itu paling banyak konfliknya. Cuma kalau dia tahu jalannya. Nah di Al-Quran, gak mesti Ustadz, gak mesti orang biasa juga bisa mengamalkan ini. Ya. Fa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Jadi kalau terjadi konflik, nah kita kan nggak tahu nih, sekarang kan lagi bahagia, nggak tahu 2 hari lagi, nggak tahu 3 bulan lagi. Apa tipsnya? Bukan bilang aku ceraikan kamu, bukan si istri ngomong ceraiin aku, bukan. Atau ngambek pulang ke rumah. Ini nanti tinggalnya di mana Pak Haji? Di Siak. Waduh, jauh ya. Nanti ngambek pulang ke rumah masing-masing. Nggak begitu. Nggak begitu orang ngambek. Jadi manajemen konflik di dalam Al-Quran, cara mengatasi konflik rumah tangga itu 3 aja. Wa'fu, wasfahu, waghfiru. Ini 3 aja. Ingat-ingat ya, ingat-ingat. Wa'fu, berlapang dadalah kamu. Kalau suaminya lagi marah, istrinya lapang dada, jangan dibalas-balesin. Karena orang kalau marah itu, musuh dia itu nggak ada benernya. Bener nggak? Pernah marah nggak? Ini berdua pernah marah? Bener bang? Kalau kita lagi marah, istri kita nggak ada benernya kan? Dia ngomong apa aja salah. Sebaliknya yang sering marah siapa nih? Azura. Kalau suami dimarahin istri, suami ngomong apa aja salah.
Jadi orang marah itu sedang tidak berakal. Musuh dia salah semua. Jadi kalau kita punya teman sekarang musuhin kita, mungkin dia lagi marahan mulu. Dan orang marah itu capek nggak? Capeknya bisa 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan. Ya, saya pernah marah sekali dan capeknya itu seminggu. Marahnya bukan ke istri, ada marah ke seseorang gitu. Tapi lelahnya bukan main. Mau bahagia, jangan marah-marah di rumah. Kalau marah-marah pakai ilmu paling puncaknya. Ya. Gak usah ngomong-ngomong, udah pelukan aja. Ya. Jadi wa'fu itu artinya memberikan kelebihan hati kita kepada dia. Itu wa'fu. Bahasa Arabnya afwan. Jadi afwan itu kelebihan hati, kelebihan jiwa. Ini orang kan lagi sempit hatinya, kita beri hati kita yang lapang. Itu satu. Berarti wa'fu itu mengalah. Ingat-ingat ya, ngalah aja. Ya. Yang kedua, wasfahu. Nah, wasfahu itu yang tadi. Kalau temenan, kayak tadi saya sama Ustaz Nasir. Apaan tuh? Berjabat tangan. Jabat tangan itu luar biasa. Jadi ada saya punya sahabat, dibenci banget sama itu orang, karena orang itu pernah menzolimi dia. Tapi ketika sudah lama gak ketemu, lalu mereka bersalaman, itu penyakit hatinya, keselnya hilang. Ini hebatnya salaman. Makanya tadi Ustaz Nasir nanya, terasa nggak? Terasa nggak gitu. Jadi di tangan ini ada rahasia luar biasa. Itulah sebabnya Imam Syafi'i mengatakan kalau lawan jenis bersentuhan batal wudu, karena di sini ada kasih sayang. Jadi ada orang hatinya keras, udah punya anak, udah punya istri, udah punya semua. Apa kata Nabi? Kamu masih kurang menyayangi orang-orang yatim, anak-anak yatim. Gimana caranya? Lus kepalanya, cari anak yatim, bantu dia. Kita kalau udah megang anak yatim, dompet kita keluar aja tuh isinya. Ya benar nggak? Kalau anak yatim kita lihat tuh pengen ngasih aja. Jadi orang-orang yang melakukan kontak tangan dengan cara yang lembut, wasfahu, dia akan menemukan mawaddah warahmah. Nah kalau orang menikah, wasfahunya lengkap, nggak hanya tangan, semua-semuanya. Bibir juga boleh, apa itu nggak boleh diterusin lagi dah ya. Oleh karena itu, manajemen konflik orang menikah, dia jangan kemudian lari, dikit-dikit lari, enggak, dia selesaikan. Nah kalau bisa tuh, nanti kalau punya anak ya, kalau konflik kita di kamar aja, anak nggak usah denger. Walaupun perang-perang mulut di kamar aja, nggak usah anak lihat. Usahakan begitu, ya. Dan jangan pernah bawa masalah ke orang tua. Keluar rumah, masalah kayak nggak ada. Pulang lain cerita. Kenapa? Karena orang tua pasti bela anaknya. Bener nggak? Orang tua pasti ngomong, masa anak saya begitu? Ya. Saya pernah ketemu seorang, emang anaknya masalah, itu di sekolah, belum nikah. Sekolah memberikan teguran bagi orang tuanya nggak percaya, masa anak saya begitu, anak saya baik kok di rumah. Ya di rumah dia baik, di luar kan belum tentu. Jadi apapun masalah, Adinda, Yanda, dan Nadia, jangan bawa ke orang tua kita udah banyak urusan. Ya anaknya udah banyak, cucu udah banyak, udah punya cucu, sudah ya. Dan terakhir di ayat itu, ini sebagai closing dari Al-Quran, ya. Wa'fu wasfahu waghfiru. Waghfiru itu bukakanlah pintu ampun. Ini yang aneh dan ajib ya. Aneh tapi luar biasa. Kenapa? Biasanya maghfirah, ampun itu dari Allah kepada makhluk. Ternyata dalam rumah tangga, kalau nggak bisa berbesar hati, nggak bisa kontak kasih sayang, maka yang ketiga, waghfiru, anggaplah, hapuslah maaf dia, tutuplah aib dia. Jadi kalau nanti keluar kemana-mana, nggak usah kemudian dibawa cerita tentang konflik kita dengan keluarga. Dan jangan ingat kesalahan masa lalu. Nah ini ingat-ingat, Nabi SAW mengatakan banyak perempuan masuk neraka sebabnya satu, suaminya berbuat baik setahun, cuma salah sekali 2 kali, apa kata istrinya? Kamu gak pernah baik kepadaku. Dan saya yakin kalau orang haji, orang belajar agama, dia tidak akan ngomong begitu. Ya.
Semoga pernikahan Adinda Yanda, Nadia, dan 2 keluarga besar diberkahi oleh Allah SWT. Doakan kami juga semoga Allah istiqomahkan kami di jalan Allah SWT. Terakhir kita bacakan Al-Fatihah untuk rumah ini, untuk 2 keluarga ini, untuk pengantin semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abdu ya siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Moga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.